Halo teman-teman, kami kelompok 6 dari kelas 12 MIPA akan membahas tentang unsur radioaktif. Selamat menyaksikan. Unsur radioaktif. Zat yang bersifat radioaktif atau lebih dikenal dengan istilah nuklir telah digunakan di berbagai bidang seperti kesehatan, pertanian, hidrologi, dan kelistrik. Apa yang pertama kali Anda pikirkan ketika mendengar kata nuklir? Ya, penghancuran kota Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 di Jepang. Penggunaan nuklir yang kurang bijaksana dapat mengakibatkan kerugian bagi kehidupan manusia. Jadi, ketika orang mendengar kata nuklir, pasti yang dipikirkan adalah sebuah bahaya. Padahal, reaksi nuklir memiliki banyak sekali potensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Yang pertama, keradioaktifan. Radioaktif adalah zat yang mengandung inti yang tidak stabil yang secara spontan memancarkan sinar atau radiasi. Radioaktif pertama kali diamati oleh seorang ilmuwan Prancis bernama Henri Becquerel tahun 1852 sampai 1908. Saat itu, Becquerel melakukan penelitian tentang interaksi sinar matahari dengan biji uranium pada tahun 1892. Marie Curie 1867 sampai 1934 bersama suaminya Pierre Curie 1859 sampai 1906 menemukan bahwa biji uranium jauh lebih bersifat radioaktif dibandingkan uranium murni. Akhirnya pada tahun 1902 mereka berhasil memisahkan unsur dari biji uranium yaitu polonium dan radium. Unsur yang termaksud dalam radioaktif adalah unsur yang memiliki nomor atom lebih dari 83. Adapun unsur-unsur dengan nomor atom kurang dari 83 dapat memiliki beberapa isotop. Unsur bernomor atom sama tetapi bernomor massa berbeda yang bersifat radioaktif. Isotop unsur yang bersifat radioaktif disebut radioisotop atau isotop radioaktif. Radioisotop yang berbentuk secara alami disebut radioisotop alami. Radioisotop dapat mengalami reaksi nuklir atau reaksi inti yang berbeda dengan reaksi kimia pada umumnya. Yang kedua, pita kestabilan inti dan sinar radioaktif. Grafik yang menyatakan hubungan antara jumlah neutron dan jumlah proton bisa kita lihat dari video berikut. Daerah biru dari grafik ini dikenal sebagai pita kestabilan. Nuklida yang berada di luar pita kestabilan memiliki sifat radioaktif. Nuklida yang terletak di atas pita kestabilan artinya memiliki neutron yang lebih. Untuk mencapai kestabilan, nuklida ini akan mencapai emisi beta yaitu mengubah neutron menjadi proton. Nuklida yang berada di bawah pita kestabilan adalah nuklida yang kekurangan neutron. Untuk mencapai kestabilan, nuklida memancarkan positron atau menangkap elektron untuk menjadi neutron. Nuklida yang berada di atas pita kestabilan dengan nomor atom lebih dari 83 adalah nuklida yang kelimpahan neutron dan proton. Nuklida ini akan mengeluarkan partikel alfa dan mencapai kestabilan. Adapun jenis-jenis partikel dasar yang harus kita tahu notasi serta muatannya. Yang pertama adalah sinar alfa. Sinar alfa merupakan partikel bermuatan positif dengan daya tembus yang kecil. Sinar alfa notasinya alfa dengan nomor atom 2 dan nomor massa 4. Alfa sama dengan helium yang atom dan massanya sama. Yang kedua, sinar beta atau elektron. Sinar beta merupakan partikel bermuatan negatif dengan daya tembus lebih besar daripada sinar alfa. Beta muatannya negatif
Jadi beta itu 0 min 1. Yang ketiga adalah sinar gamma. Sinar gamma dihasilkan bersamaan dengan radiasi sinar alfa atau radiasi sinar beta. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik berenergi tinggi dengan panjang gelombang yang pendek. Gamma atau foton muatannya 0 jadi 00Y. Yang keempat, elektron. Sama dengan beta, simbolnya E, 0 min 1 muatannya. Yang kelima, sinar proton. Sinar proton muatannya positif dengan hidrogennya yang sama, jadi 1,1. Yang keenam, sinar neutron. Sinar neutron muatannya 0, lambangnya 10. Yang ketujuh, sinar positron atau anti-elektron. Nah, di sini simbolnya tetap E, tapi di sini yang bawa positif. Kalau elektron tadi kan negatif 1, sedangkan positron itu positif 1. Yang kedelapan, antiproton 1 min 1. Yang kesembilan, deuteron atau deuterium H21. Yang ke-10, tritan atau tritium H31. Nah, jadi kita harus hafal muatan-muatan yang ada di partikel-partikel ini untuk reaksi yang ada di radioaktif. Peluruan zat radioaktif adalah reaksi spontan suatu unsur radioaktif yang dapat menjadi unsur lain. Zat radioaktif alami dapat meluru dengan disertai pemancaran sinar alfa, beta, dan sinar gamma. Pada saat ini kita akan membahas prinsip persamaan reaksi inti. Kita bisa melihat dari persamaan reaksi berikut ini. Untuk mendapatkan persamaan reaksi inti, kita harus menyamakan antara nomor massa dan nomor atom. Jumlah angka di ruas kiri harus sama dengan jumlah angka di ruas kanan. Kita bisa lihat dari persamaan radium diuraikan dengan radon dan helium. Radon memiliki nomor massa 226 dan nomor atom 88. Untuk radon, nomor massa 222 dan nomor atom 86. Untuk menyamakan sisi kiri dan sisi kanan, maka nomor massa dan nomor atom radon ditambah dengan 4 dan 2 untuk setara dengan nomor atom dan nomor massa radium. Peluruan alfa. Peluruan alfa mengakibatkan pengurangan 4 satuan nomor massa dan 2 satuan nomor atom. Contoh perubahan alfa sebagai berikut. Dari persamaan di bawah, uranium diuraikan dengan thorium dan alfa. Uranium memiliki nomor massa 238 dan nomor atom 92. Dan untuk uranium memiliki nomor massa 234 dan nomor atom 90. Dan alfa itu 4 dan 2. Untuk menyamakan sisi kiri dan sisi kanan, maka thorium akan ditambahkan dengan 4 dan 2 untuk menyamakan persamaan. B. Peluruan beta. Nomor atom suatu unsur radioaktif yang mengalami peluruan beta bertambah 1 sedangkan nomor massanya tetap. Contoh perubahan beta sebagai berikut. Dari persamaan lead diuraikan dengan bismut dan beta, kita bisa melihat lead mempunyai nomor massa 214 dan nomor atom 82, sedangkan bismut memiliki nomor massa 214 dan 83 yaitu nomor atomnya, dan untuk beta 0 dan min 1. Jadi untuk menyamakan persamaan di atas, kita bisa melihat nomor massa dari lead sama dengan nomor massa dari bismut, yaitu 214. Dan untuk nomor atom lead mempunyai nomor atom 82 dan bismut memiliki nomor atom 83. Untuk menyamakan persamaan, maka nomor atom dan nomor bismut dikurangkan dengan min 1 dari beta untuk menyamakan persamaan tersebut. C. Peluruan gamma. Sinar gamma dihasilkan bersama dengan peluruan sinar alfa atau peluruan sinar beta.
Peluruan sinar gamma tidak mengubah nomor massa ataupun nomor atom nuklidat. D. Peluruan nuklidat buatan. Nuklidat buatan yaitu berupa nuklidat ringan sama dengan Z lebih kecil dari 83. Biasanya melalui 4 cara, yaitu pemancaran beta, pemancaran positron, penangkapan proton, dan penangkapan elektron. Cara peluruan yang sama akan diikut juga oleh isotop radioaktif ringan yang terdapat di alam. 1. Peluruan nuklida ringan yang berada di bawah pita kestabilan. Pemancaran positron sebagai berikut. Penangkapan elektron sebagai berikut. 2. Peluruan Euclid jaringan yang berada di atas pita kestabilan. Pemancaran elektron sebagai berikut dan penangkapan proton sebagai berikut. Ini terletak di bawah pita kestabilan, memiliki harga Np yang terlalu kecil. Kelebihan proton akan mencapai kestabilan dengan cara memancarkan positron. Pada proses ini terjadi perubahan proton menjadi neutron. Di sini ada karbon dengan nomor massa 11 dan nomor atom 6 dan akan memancarkan elektron, sehingga intinya akan menjadi nitrogen dengan nomor massa 11 dan nomor atom 5. Menangkap elektron. Elektron terletak dengan inti atau elektron decrypt ditangkap oleh inti atom sehingga terjadi perubahan. Di sini ada molybdenum dengan nomor massa 90 dan nomor atom 42. Menangkap elektron 0-1 menjadi nidium dengan nomor massa 90 dan nomor atom 41. Inti yang terletak di atas pita kestabilan memiliki harga neutron atau proton terlalu besar. Kelebihan neutron akan mencapai kestabilan dengan cara pemancaran elektron. Pada proses ini terjadi perubahan neutron menjadi proton. Di sini ada karbon dengan nomor massa 14 dan nomor atom 6. Dia akan memancarkan elektron sehingga intinya akan menjadi nitrogen dengan nomor massa 14 dan nomor atom 7. Jadi muatan di sebelah kiri sama dengan muatan sebelah kanan. Penangkapan proton ada karbon nomor massa 13 dan nomor atom 6. Menangkap proton massa 1, atom pun 1 menjadi neutron massa 14 dan atom 7. Reaksi penembakan. Suatu unsur dapat ditembak dengan sinar radioaktif tertentu sehingga dihasilkan suatu unsur lain yang bersifat radioaktif serta pemancaran sinar radioaktif yang lain pula. Contohnya, penembakan partikel alfa berhasil mengubah nitrogen 14 menjadi oksigen 17. Penulisan reaksi bisa dilihat seperti di gambar. 4. Kegunaan radioisotop. Penggunaan radioisotop tergantung pada kebijaksanaan sang pengguna, karena dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan atau sebaliknya dapat digunakan untuk membuat kehancuran. Di Indonesia sendiri mempunyai 3 buah reaktor nuklir. Yang pertama ada reaktor Trigamar kedua yang ada di Bandung. Triga ini adalah singkatan dari Training Research and Isotope Production by General Atomic yang digunakan untuk penelitian, pelatihan, dan produksi radioisotop. Yang kedua ada reaktor Kartini di Yogyakarta, digunakan untuk pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga ada reaktor GA Siwabesi di Serpong, Jawa Barat, yang merupakan reaktor serbaguna, yaitu untuk memproduksi isotop, produksi radiofarmasi, dan produksi elemen bakar, serta untuk penelitian. Selanjutnya kita akan membahas manfaat radioisotop di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, radioisotop dapat digunakan sebagai perunut atau tracer untuk mendeteksi kerusakan pada suatu organ tubuh. Selain itu,
Radiasi dari radioisotop tertentu juga dapat membunuh sel-sel kanker. Hal ini mempermudah dalam melakukan pembedahan untuk mengangkat jaringan sel kanker tersebut. Berikut adalah contoh beberapa radioisotop yang dapat digunakan di bidang kesehatan. Manfaat radioisotop pada industri pengawetan makanan. Radiasi sinar gamma juga dapat digunakan untuk mengawetkan makanan melalui dua cara, yaitu yang pertama membasmi mikroorganisme, misalnya pada pengawetan rempah-rempah seperti merica, ketumbar, dan kemiri. Yang kedua, menghambat pertunasan, misalnya untuk pengawetan tanaman yang berkembang biak dengan pembentukan tunas seperti kentang, bawang merah, jahe, dan kunyit. Berikutnya manfaat radioisotop untuk mendeteksi kebocoran pada pipa bawah tanah. Untuk mendeteksi kebocoran pada pipa yang ada di dalam tanah, biasanya menggunakan radioisotop natrium 24 dalam bentuk garam natrium klorida atau natrium karbonat. Garam yang mengandung radioisotop natrium 24 dilarutkan ke dalam air. Kemudian, permukaan tanah di atas pipa air akan diperiksa menggunakan Geiger counter. Intensitas radiasi berlebih menunjukkan adanya kebocoran. Selanjutnya, manfaat radioisotop di bidang pertanian. Radioisotop nitrogen 15 dapat membantu pemupukan pada waktu yang tepat. Ketika alat pencacat tidak lagi mendeteksi radiasi dari pupuk yang mengandung N15, itu artinya pupuk sudah diserap tanaman sehingga itulah waktu yang tepat untuk pemupukan berikutnya. Dan dari upaya ini juga, kita bisa mengetahui jangka waktu pemupukan yang sesuai dengan usia tanaman. Dalam pemberantasan hama, radioisotop dapat meradiasi sel-sel kelamin hama jantan sehingga menjadi mandul, agar populasi hama tidak meningkat. Radioisotop juga dapat membuat bibit unggul, yaitu dengan memicu terjadinya mutasi pada tanaman. Contohnya, padi dapat lebih tahan lama terhadap hama dan memiliki tunas yang lebih banyak. Selain itu, radioisotop juga dapat memperpanjang masa simpan produk pertanian. Berikutnya, manfaat radioisotop di bidang hidrologi. Di bidang ini, radioisotop menguji kecepatan aliran sungai atau aliran lumpur dan juga dapat mengukur debit air. Selanjutnya, manfaat radioisotop di bidang biologi. Dalam bidang biologi, radioisotop digunakan untuk mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis, mempelajari proses penyerapan air serta sirkulasi di dalam batang tumbuhan, mempelajari pengaruh unsur-unsur hara selain unsur-unsur nitrogen, fosfor, dan kalium pada perkembangan tumbuhan, dan juga memacu mutasi gen tumbuhan dalam upaya mendapatkan bibit unggul. Manfaat radioisotop di bidang kimia. Di bidang ini, radioisotop digunakan untuk mempelajari mekanisme reaksi kimia. Contohnya, radioisotop oksigen 18 digunakan untuk mempelajari mekanisme esterifikasi. Selanjutnya, manfaat radioisotop untuk pembangkit tenaga listrik. Reaksi inti dapat menghasilkan energi yang sangat besar. PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan energi ini untuk memanaskan air, sehingga menjadi uap yang akan menggerakkan turbin. Yang terakhir, manfaat radioisotop untuk penanggalan karbon. Penanggalan karbon adalah fungsi radioisotop agar kita bisa menentukan umur suatu senyawa organik, misalnya menentukan umur fosil. Pembahasan berikutnya adalah dampak penggunaan radioisotop. Di sini, kita akan membahas beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari radiasi unsur radioaktif bagi manusia, yaitu merusak jaringan sel, menurunkan kekebalan tubuh terhadap penyakit, penyebab terjadinya leukemia, menyebabkan kemandulan dan mutasi pada keturunan. Radiasinya dapat merusak kelenjar kelamin. Yang terakhir, kulit dan sistem saraf rusak.
Agar teman-teman lebih paham materi radioaktif, kerjakanlah soal berikut. Thank you for watching.